Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 teman-teman sekalian ya. Jadi di sini teman-teman ya, yang akan kami bahas ini terkait fakta yang ada ya. Kita berbicara mengenai 4 kondisi terbaik ya. 4 kondisi terbaik untuk P2 dan P3 ya. Ingat, 4 kondisi terbaik untuk P2 dan P3 yang sangat berpotensi ya, memberikan dampak potensi kelulusan untuk mendapatkan penempatan menjadi ASN P3K Guru tahun 2023 Bapak Ibu. Jadi di sini kita memprediksi teman-teman ya. Jadi ini hanya sekedar prediksi, tapi prediksi ini kita berdasarkan informasi-informasi terbaru juga sih ya, terkait kondisi pengadaan P3K Guru ya teman-teman, formasi tahun 2023. Nah, jadi 4 kondisi terbaik ini, kalau misalkan teman-teman miliki 4 kondisi terbaik ini, itu sangat membuka harapan kelulusan Bapak Ibu itu jauh lebih besar. Baik Bapak Ibu sebagai P2 ataupun P3 dan bahkan juga pelamar umum teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru ya teman-teman seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian bahwa P3K Guru 2023 ya, untuk formasi itu sudah tidak ada lagi di sekolah. Jadi seluruh formasi itu ada pada dinas pendidikan, sehingga Bapak Ibu guru tidak usah pusing memikirkan lokasi penempatan. Intinya ya, bagi P2, P3, P4 kalian ini harus fokus mengikuti tes CAT BKN agar nantinya bisa lulus menjadi ASN P3K. Nanti misalkan ketika Bapak Ibu guru lulus menjadi ASN P3K, nantinya itu apa namanya ya, Bapak Ibu itu akan mendapatkan penempatan, yang mana penempatan itu akan didistribusikan langsung oleh Dinas Pendidikan, dalam hal ini pemerintah daerah, ke sekolah-sekolah yang masih membutuhkan guru. Nah, disitulah nanti guru-guru yang sudah lulus ditempatkan. Jadi istilahnya sebenarnya ya, tidak ada istilah kunci mengunci, sekaligus tidak ada istilah geser menggeser guru honorer di sekolah induk maupun non induk teman-teman ya, karena formasi seluruhnya itu ada pada dinas pendidikan, sehingga otomatis dalam satu instansi untuk penempatan guru honorer nantinya itu sudah penuh perhitungan dan disesuaikan dengan domisili pelamar yang lulus dan kebutuhan dari sekolah yang akan didistribusikan penempatan. Seperti itu kira-kira teman-teman ya, itu yang wajib teman-teman pahami. Kemudian kondisi terbaik pertama ya, ingat kondisi terbaik pertama untuk P2 P3 membuka peluang lulus menjadi ASN. Ini terkait dengan formasi ya. Ini terkait dengan formasi. Yang pertama, apabila sisa formasi setelah penempatan P1 selesai, itu masih tersedia banyak formasi yang bisa dilamar oleh P2 dan P3 yang jumlah formasinya itu berimbang teman-teman. Ingat, jumlah formasinya berimbang atau jumlah formasi lebih banyak daripada pelamar P2 dan P3. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, maka kita bisa memprediksi persentase kelulusan untuk P2 dan P3 dalam kondisi tersebut itu akan jauh lebih besar teman-teman. Karena kenapa? Untuk penentuan kelulusan P2 dan P3 itu terjadi perengkingan nilai terbaik teman-teman ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan formasi linear lebih banyak daripada jumlah P2 dan P3, maka besar kemungkinan bisa diangkat 100% teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Yang penting linear dan mengikuti aturan P3K Guru secara baik dan benar teman-teman ya, seperti itu. Itu yang pertama ya, kondisi pertama. Kemudian kondisi yang kedua teman-teman adalah seperti ini. Setelah penempatan
P2 dan P3, setelah penempatan P1 ternyata ada P2, ada P3 yang ternyata masih memiliki kebutuhan formasi di sekolah induknya dan tidak sempat diisi oleh P1, teman-teman. Nah, di poin 3 di sini dikatakan individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi kalau misalkan teman-teman ini anggaplah dapat nilai tertinggi, kemudian di sekolah induknya itu ada formasi, ada kebutuhan, maka nantinya Bapak Ibu itu akan diprioritaskan untuk kembali menjadi ASN di sekolah induk Bapak Ibu ya. Nah, meskipun kita tidak punya sekolah induk, meskipun sekolah induk itu full guru, itu kita masih tetap berpotensi diangkat ASN dengan penempatan di satuan pendidikan yang membutuhkan, teman-teman ya, seperti itu. Ini kondisi yang kedua ya. Kondisi yang ketiga adalah pelamar P2 dan P3 itu memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi jabatan yang dilamar. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini dia saya katakan ya, saya ulangi, P2 dan P3 ya, ingat P2 dan P3 itu memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi jabatan dilamar. Kenapa kondisi P2 P3 yang memiliki serdik itu bisa mempermudah kelulusan? Karena ketika Bapak Ibu guru P2 dan P3 memiliki sertifikat pendidik, maka teman-teman sekalian akan langsung mendapatkan 100% nilai maksimal kompetensi teknis. Sehingga P2 dan P3 yang sudah memiliki sertifikat pendidik linier dengan formasi jabatan yang dilamar di SSCSN itu akan lebih fokus di kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara ya. Nah, ini start yang bagus lah ya teman-teman untuk P2 dan P3 yang memang memiliki sertifikat pendidik. Nah, jelas sekali di sini keterangannya dikatakan teman-teman ya, berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya terkait dengan informasi ini teman-teman ya. Seperti itu. Itu ya. Berikutnya lagi ya. Informasi berikutnya untuk teman-teman guru sekalian, kondisi terakhir, kondisi kelima ya untuk P2 P3 yang berpotensi lulus menjadi SMP 3K guru, yaitu teman-teman mendapatkan nilai tertinggi. Saya ulangi ya, P2 dan P3 itu mendapatkan nilai tertinggi sehingga masuk dalam perengkingan terbaik teman-teman ya untuk mengisi formasi P3K guru di sekolah induk jika masih tersedia kebutuhan formasi. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami terkait 5 kondisi terbaru ya untuk P2 P3 ya. Bisa membuka potensi kelulusan menjadi ASN P3K guru tahun 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.